saya keluar dari kamar mandi bawa anduk kecil. Ini orangnya nggak usah disebut ya. Nggak usah. Pasti kalau nonton Jadi, dia langsung sadar diri nih. Tahu Anduk ya Bapak ya. anduk ini ya, anduk Anduk untuk olahraga gift- taruh sini. gift donor ya. Oh iya. Berarti kecil dong Mas. Kecil dong. Iya, cuman buat nutupin sambil lari ke depan. Untungnya itu mati lampu. Jadi kesan terakhir itu waktu kita sudah selesai alhamdulillah itu kurang lebih 53 hari di Lumajang itu kita pulang. 53 hari. Iya, sampai dengan hitam dan kurus berkurang 12 kilo. Saya hitam juga. Dietnya sukses berarti Iya. ya. Itu kita pulang dengan diiringi tangisan yang punya rumah. Halo, selamat datang lagi di Japri PMI. Jagongan penting bareng PMI. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah ngobrol soal relawan dan hari ini saya mendatangkan langsung narasumber yang sering terjun ke lapangan pada saat bencana. Di depan saya ada kenalan dong Mas. Iya. Agak deket dong Mas. Oke. Ada saya Jumadi di staf bagian penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana. Pak Indro, kok tak sebut namanya? Ya sudah, ndak jadi perkenalan aja. Oke, nama saya Indro di staf bagian PB dan relawan. PB dan relawan. Ya. Oke. Nanti saya tanya ke Pak Indro dulu aja ya Mas, cuma nggak apa-apa ya Mas ya. Enggak apa-apa, yang kan senior dulu. Oh iya, yang iya senior kan. dulu lah. Yoi. Masa ini junior Ya. mau duluin Maaf senior loh, kan Pak. nggak Kita apa-apa. itu kan satu tim. Kalau saya ndak bisa jawab, tinggal lempar ke juniornya. Oh tapi ini Itu tidak aja. ada bantuan Pak, harus bisa menjawab. Nggak Kalau ada bisa bantuan call menjawab- a friend. Oh biasa. Berarti langsung. Iya langsung Next. dijawab. Pak saya mau tanya, kan Pak Indro sama Mas Jum ini di bagian penanggulangan bencana dan relawan. Nah, yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya Pak Indro dan Mas Jum ini apa? Monggo Pak. Siapa dulu? Pertanyaan berbobot 100. Senior dulu. Pak. Senior dulu. Berarti saya yang dituakan ya. Iya. Oke, kalau saya berada di penanggulangan bencana satu, terutama di sarana prasarananya ya. Jadi pra bencana itu saya yang mengurusi, istilahnya di sarana prasarana, persiapannya bagaimana, siap enggak, bisa dipakai enggak, rusak enggak, jumlah bagaimana, itu aja. Berarti memastikan sarana prasarana Iya. saat mau terjun ke bencana ya. Iya, saat atau sebelum, tentunya penyiapannya kan sebelum Iya, juga. iya. Oke. Iya. Nice. Terus itu aja Pak. Ya itu aja. Yang lain dong Pak. Oh, Kayak yang lain. penyiapan personil gitu apakah Pak Indro juga? Kalau penyiapan personil ada sendiri tim SDM ya, terutama yang di relawan, tuh yang megang Mas Barli juga. Oke. Kadang juga Mas Jumati juga yang megang, bisa saja semuanya. Dan juga kalau memang kita ditugaskan untuk terjun ke lapangan, langsung ya kita terjun gitu aja. Terjun Pak. Iya, terjun seperti angkatan udara juga. Ngeri banget sih. Iya. Berarti selama ini Pak Indro itu merawat alat-alat penanggulangan bencana sepenuh hati Pak. Ya tidak sepenuh hati sih, karena yang Gimana sih menjaga, Pak? karena yang menjaga alat-alat itu kan tidak sendirian, banyak hati yang menjaga. Oh berarti Itu. hatinya terbagi-bagi. Iya, tidak sendirian tentunya, dengan Mas Jum juga dengan relawan-relawan yang Oke. ada, itu semuanya ikut andil, bukan saya sendiri. Keren sih. Keren banget loh. Nah ini pertanyaan untuk Mas Jum nih. Gantian. Kita kan bencana itu ada banyak ya Mas. Iya. Kalau misalkan orang awam ditanya bencana itu apa aja, pasti jawabnya adalah banjir, tanah longsor kayak gitu. Iya. Nah berdasarkan Mas Jum sendiri nih, bencana itu ada apa saja dan kategorinya apa aja? Ya, kalau kita bicara bencana, kalau kita tanya ke orang-orang, baik itu orang awam ataupun yang orang yang sekolah pun pasti banyak kan jawabnya musibah. Iya. Iya, toh? Iya, betul sih. Saya juga Ya, kalau ditanya bencana apa bencana itu musibah. apa? Musibah. Ya, kalau nggak musibah Takdir. apa ya? Takdir. Nah, Pasti, itu pasti. kebanyakan pasti kayak gitu. Iya, Nah, iya. nah, maka yang perlu kita pahami bersama bahwa yang dikatakan sebuah bencana itu kan
sebuah peristiwa, rangkaian peristiwa ya. Jadi Ya. kalau kita bicara bencana itu memang rangkaian peristiwa. Jadi ada rangkaian prosesnya, rangkaian peristiwa yang mengakibatkan terganggunya kehidupan dan penghidupan manusia. Ini saya baru dengar jawaban ini nih. Nah, kehidupan dan penghidupan. Kalau kita Kehidupan dan bicara penghidupan. kehidupan berarti nyawa, Mhm. korban jiwa, korban luka-luka, Ya. itu kan kehidupan. Kalau penghidupan kita Lingkungan. bicaranya ekonomi, Oh, ekonomi. lingkungan, psikologis dan lain-lain. Jadi ketika suatu kejadian, rangkaian kejadian itu ada berdampak kepada kehidupan dan penghidupan manusia, maka itu disebut sebagai sebuah bencana. Bencana. Jadi kalau kita bicara gempa bumi di Indonesia pasti banyak sekali gempa bumi. Ya. Hampir setiap hari terjadi gempa bumi, tapi nggak semua gempa bumi itu menjadi sebuah bencana. Bencana. Bisa jadi gempa bumi itu adalah hanya sebuah fenomena alam. Oke. Jadi kita hanya ngerasain kayak orang Jawa nyeluk manggil lindu gitu ya. Nah, Oke. Bukan rindu ya? nah, bukan Oh, rindu. bukan, Nah, bukan. ini kalau Bukan rindu ya. itu kan kebiasaannya dia itu. Iya, Nah, Bu. Iya. Tawa aja. ya. Orang Jawa nyebutnya Ya, lindu. Iya. Jadi kita lagi ngerasain ada getaran Oke. kok kayak ada lindu. Kadang Nah, cuma terasa giuk gitu iya, aja ya. Itu kan Oh. kita nggak terganggu apapun itu. Oh, itu Tapi kita merasakan termasuk itu kan fenomena alam Iya, ya. Tapi kalau Oke. itu sudah mengganggu aktivitas manusia, Mhm. mengganggu kehidupan sama penghidupan manusia itu tadi. itu sudah Jadi kalau dikategorikan sebagai penghidupan, ya, bencana. itu namanya bencana. Oh. Penghidupan itu kan dari aktivitas sehari-hari, aktivitas Oke. sosial, ekonomi, secara psikologisnya. Nah, itu terdampak maka itu disebut sebuah bencana. Bencana. Oh. Berarti selama tidak merugikan apapun, tidak Fenomena merugikan alam berarti. itu berarti hanya fenomena alam Iya, ya. betul. Oh, oke. Terus Nah, kategori ya tadi ya. ya. Nah, kalau kita bicara bencana ada beberapa bencana itu bisa disebabkan oleh alam ataupun non alam dan manusia. Nah, kalau kita bicara bencana yang karena alam, ya kita sudah tahu semua lah. Ya. Istilahnya ada banyak sekali gempa bumi, erupsi gunung, kemudian Banjir itu termasuk banjir, bencana alam ya. angin puting, cuaca ekstrim dan sebagainya. Kalau sekarang kan itu Longsor. nggak jadi, karena sekarang kita sudah, kalau kita bicara cuaca ekstrim itu ada dua, itu bisa karena alam juga karena ulah manusia. Nah, Ya itu ulah manusianya kan nih. jangka panjang Iya, kan, iya, kan iya, makan betul. yang dulu berapa puluh tahun yang lalu Ya, dampaknya berdampaknya sekarang ya, ya. betul. Kan perubahan iklim namanya kan itu. Ya. Nah, kemudian ada apa namanya bencana yang disebabkan oleh yang manusia itu atau bencana sosial. Oke. Ya, bencana sosial itu ya dari konflik sosial antar suku, Peperangan. antar kelompok, peperangan itu kan teror dan sebagainya, itu namanya bencana sosial. Ada juga yang bencana karena yang non alam. Non alam ini ada beberapa macam, ada kegagalan, contohnya ada kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi contohnya apa? Ya misal ada PLTN ya, Ya. tenaga pembangkit listrik tenaga nuklir Nuklir. yang misal bocor atau meledak ataupun yang lainnya. Itu ya pokoknya intinya kegagalan teknologi karena akibat dari teknologi yang mungkin rusak atau gagal ataupun Yang menyebabkan terganggu. kerugian Ya, tadi ya. ya Oke. jadi yang berdampak kepada manusia. Dampaknya Nah, besar terhadap manusia. kemudian ada juga yang kita hadapi sampai mungkin Saat ini. sampai sehari ini gitu Iya. ya, pandemi, Pandemi. epidemi, endemi, Itu Wah. termasuk non alam. non alam, wabah penyakit itu biologis ya, Oke. kesehatan atau biologi dan biologisnya. Tuh, Ini saya itu sih, berasa ya. kuliah. pengantar. Kuliah pengantar kuliah. Saya baru tahu beneran Mas. Ya itu yang non alam ya contohnya itu. Apalagi ya pandemi, endemi, wabah penyakit. Nah, kalau yang paling levelnya paling rendah kan wabah. Dari Ya, wabah nanti ya. jadi Endemi. endemi itu kalau sudah pandemi sudah lewat nanti sudah jadi jadi endemi. Ya, ini COVID ini kan sudah masuk Beranjak ke menjadi endemi ya. mengarah untuk menjadi endemi nantinya. Jadi kita sudah kayak flu nanti jadinya. Sudah bersahabat dengan COVID nih.
Ya. Nah, ngobrol-ngobrol soal bencana, tadi kan sudah dijelaskan Mas Jum bahwa bencana itu ada banyak sekali ya kategorinya. Otomatis di setiap bencana itu kan ada peran kemanusiaan di situ. Salah satu peran kemanusiaan ini dilakukan oleh PMI Solo. Ya. Nah, layanan kemanusiaan apa saja yang bisa dilakukan oleh PMI Solo? Kalau layanan kemanusiaan yang dilakukan PMI Solo yang secara baik itu di kondisi bencana atau tidak kan sudah sering kita dengar ya. Ada di layanan penanggulangan bencana, otomatis kalau nanti kita ada kejadian bencana atau potensi kejadian bencana. Jadi proses layanan penanggulangan bencana ini kita lakukan dari pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pengurangan resiko, mitigasi atau pengurangan resiko atau mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan. Itu ke layanan penanggulangan bencana. Kemudian ada kalau yang sudah sering kita dengar dompet kemanusiaan dan geria dan sebagainya, itu kan ambulans dan mobil jenazah, itu kan layanan-layanan sosial kemanusiaan yang lainnya ya. Kita ini. Oke. Keren banget sih, berarti selain menanggulangi bencana secara alam, PMI Solo juga berperan dalam menanggulangi bencana sosial ya, seperti yang disebutkan Mas Jun tadi sosial ya. kan kalau kita bicara layanan sosial layanan bencana sosial kita sudah sediakan geria, kita punya deka, kemanusiaan. Itu kan walaupun belum sampai ke taraf yang disebut bencana, hanya kejadian-kejadian kecil yang tapi kita sudah merespon dari kejadian kecil. Itu kan salah satu bentuk upaya kesiapsiagaan dan pengurangan resiko yang kita lakukan. Betul, keren banget sih. Nah, ini saya mau tanya sama Pak Indro, tapi nanti Mas Jum boleh menambahkan ya. Hari ini kan tanggal 26 April itu bertepatan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Nah, berdasarkan letak geografisnya Kota Solo nih Pak, apakah mungkin Kota Solo ini bisa terkena bencana? Kalau berharapnya nih jangan ya. Iya pasti Ya, dong, berharapnya jangan sih dong. jangan. Cuman kita kan juga tidak tahu Ya. untuk potensi-potensi karena saat ini mungkin yang paling mendekati ya. Mungkin karena ini hujan kan tidak bisa diprediksi seperti kemarin-kemarin itu. Kadang panas, siang panas, begitu jam 1 ke atas hujan deras, bisa juga potensi banjir juga bisa. Cuman alhamdulillahnya di Solo ini bukan banjir ya, cuman genangan aja. Mudah-mudahan seperti itu dan mungkin setelah selesainya pembangunan di tepi-tepi Bengawan Solo mungkin bisa mengurangi genangan yang ada. Itu kita berdoanya seperti itu sih. Kan hujan, kemudian setai angin mungkin banyak-banyak pohon tumbang seperti itu aja. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana yang amin, besar amin. lah. Mudah-mudahan gitu. Tapi apakah hanya banjir dan pohon tumbang aja Mas kalau di Solo? Ya, kalau di Solo itu Banyak ya apa ya? Kita itu sebenarnya bersyukur tinggal di Solo karena Solo ini adalah salah satu wilayah di Indonesia yang notabene Indonesia ini adalah laboratoriumnya bencana. Kita mau cari bencana apa saja di Indonesia ada. Bahkan satu kejadian itu rangkaiannya ada beberapa jenis bencana ya. Contohnya kayak dulu waktu di Palu itu rangkaian kejadiannya dari gempa, tsunami, likuifaksi, kemudian ada angin puting beliung juga Dan yang itu di pengungsian, serangkaian kemudian ada Kebakaran longsor juga. di daerah perbukitannya pada saat gempa dan sebagainya. Luar biasa. Ada sekitar, kalau saya hitung ada sekitar 6 satu rangkaiannya itu ya. Itu hanya karena pohon Ya, gunung meletus berawal ya. dari proses gempa. Gempa. Nah, kalau di Solo ini memang ancaman bencana yang ada di Solo ini enggak terlalu banyak dan mungkin bisa dikategorikan ringan deh. Secara resiko atau dampak yang mungkin terjadinya juga enggak terlalu seperti di daerah lain lah. Kita jadi lebih aman, lebih safe ininya. Tapi ada beberapa potensi atau ancaman yang mengancam di wilayah Kota Surakarta itu kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat baca data dan informasi dari kajian resiko yang disusun BPBD tahun 2020. Ada beberapa jenis ya kalau di Solo itu. Yang pertama
mungkin ada kebakaran. Ya, kebakarannya ada beberapa macam, lahan terbuka ini kan di beberapa wilayah Kota Solo ini ada beberapa lahan terbuka yang tidak terawat. Kemudian berawal dari orang bakar sampah, akhirnya menyulut kebakaran. Cuaca panas pun juga bisa ya. Cuaca panas juga mungkin akan mempengaruhi itu. Kemudian ada banjir, kemudian cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini nanti biasa ada angin puting beliung, dan juga biasanya karena intensitas hujan yang tinggi, genangan ataupun luapan sungai. Tapi lebih ke sungai yang meluap ini anak sungai. Jadi anak sungai, cucu sungainya Bengawan Solo mungkin, bukan anak sungainya. Iya ya, malah sungai-sungai yang biasanya padat penduduk kan. Iya, di sungai-sungai yang mengalir di seperti kota. Kalau akhir-akhir ini yang sering terjadi itu kan yang di sungai wilayah selatan. Ya. Seperti di Sungai Premulung, Brojo, Jenes. Nah, itu. Jenes itu kan nanti muaranya di PP nanti akan bermuara ke Bengawan Solo. Makanya saya bilang cucunya Bengawan Solo. Kalau anak sungainya Bengawan Solo kan PP, anak sungainya PP Jenes. Nah. Ya, betul. Nah, itu tadi adalah potensi kemungkinan terjadinya bencana di Kota Solo berdasarkan gempa bumi pun juga berpotensi. Jadi berdasarkan data di Inaris ada beberapa yang muncul itu yaitu itu banjir, gempa bumi, kebakaran. Tiga itu yang berpotensi paling besar. Tapi juga ada beberapa kali terjadi kekeringan, karena kalau kita bicara di Solo rata-rata masyarakat Solo ini kan pengguna PDAM. Kadang PDAM ini kan terganggu dengan kualitas air air bakunya dan sebagainya. Kadang juga beberapa kali kita juga pernah distribusi ke wilayah Mojosongo untuk layanan air bersih juga ya. Itu sih. Nah, tadi kan kita berbicara soal potensi bencana yang ada di Kota Solo ya, Mas ya. Sebagai kita kan pemberi layanan kemanusiaan nih ya. Kira-kira nih upaya apa yang sudah kita lakukan untuk mencegah bencana tersebut? Upaya pencegahannya. Nah, kalau upaya pencegahan yang PMI, khususnya PMI Solo sudah lakukan, kita dari 2015 kalau tidak salah ya, kita intens bergerak di kegiatan-kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kota Surakarta. Salah satu yang kita lakukan adalah kita masuk ke wilayah-wilayah, kemudian kita membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk lebih aware dengan bencana, yang kita sebagai kita menjadi bagian dari relawan kita, yaitu SIBAT ya, siaga bencana berbasis masyarakat. Jadi kita membangun kesiapsiagaan di masyarakat melalui SIBAT ini. Jadi dengan keberadaan SIBAT di masyarakat ini, harapan kita dia akan menjadi agen-agen untuk mengedukasi masyarakat, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait dengan bencana, terkait dengan kesiapsiagaan, terkait dengan mitigasi bencana dan lain-lain. Pokoknya ini terkait dengan penanggulangan bencana, dan baik itu yang sosial ataupun yang lainnya. Nah, selain itu juga kita juga beberapa kali mendapatkan program dari dari pusat yang bersama dengan federasi, seperti dulu di wilayah Kelurahan Sewu, Semanggi dan Sangkrah. Kita di sana sampai melakukan beberapa kegiatan mitigasi bencana. Jadi yang baik ada yang struktural ataupun non struktural. Seperti contohnya waktu itu concernnya kan lebih ke banjir. Nah, kita melihat penyebab banjir di Solo ini kenapa sih kok genangannya, tingkat genangannya tinggi. Proses apa namanya ya? Proses terjadinya hujan. Proses air ya. Hidrologi itu kan hujan turun. Harusnya yang terjadi pertama setelah hujan itu sampai ke tanah itu kan infiltrasi dulu. Infiltrasi tanahnya nanti jenuh, baru nanti terjadi air limpasan atau aliran permukaan. Nah, yang terjadi sekarang kebanyakan adalah
turun langsung air limpasan, tidak ada yang terserap. Kita melakukan upaya supaya tingkat daya resapan atau infiltrasi tanahnya meningkat dengan apa? Kita buat sumur resapan. Ya, supaya ini jadi sumur resapan yang kita buat pun nggak banyak. Harapan kita ini menjadi model yang nanti akan dilakukan masyarakat. Kalau bangun rumah nanti di rumahnya punya satu sumur resapan yang biar daya resapan air ke dalam tanahnya bagus, itu akan meningkatkan kualitas tanah dan air tanahnya juga sebenarnya. Jadi itu. Berarti meningkatkan kesadaran masyarakat dulu ya untuk mengurangi resikonya. Semua kalau kita bicara mitigasi bencana, kalau masyarakatnya belum aware dengan itu betul. Percuma akan nggak kurang efektif. Iya sih. Ada akar wangi juga ya kalau nggak salah kita ya, juga nanam akar wangi. Jadi untuk apa ya, daerah bantaran sungai itu kan kalau pas debit airnya tinggi dia tergenang. Kemudian kalau pas debit airnya rendah, genangan itu akan ketarik ke dalam ini. Nah, supaya air tanah di bantaran itu tidak terbawa arus pada saat air surut, itu kita perlu untuk mempertahankan itu dengan menanam itu akar wangi. Karena akar wangi ini kan punya akar yang cukup kuat. Cengkeraman dia kedalaman akarnya bisa sampai 2 meter. 2 meter. Luar biasa. Dan itu dicabutnya susah banget waktu itu saya pernah ikut. Kita 2016 itu sudah gencar mengkampanyekan nanam akar wangi. Kemudian 2017 atau 18 itu yang waktu longsor di Bogor. Secara nasional Presiden Pak Jokowi mengajak gerakan nanam akar wangi. Kita sudah mulai dari biasa, 2016. Ternyata dilirik sama presiden. Iya, dan apa namanya? Sekarang akar wangi yang kita tanam ini sudah menjadi pusat bibit ya. Jadi malah jadi jadi teman-teman yang akar wangi yang kita tanam ini sudah sampai Pacitan, sudah sampai ke Klaten, Boyolali, Magetan. Sudah tersebar ya. Sudah tersebar kemana-mana itu. Berarti salah satu program akar wangi ini jadi role model buat penanggulangan bencana di daerah lain ya. Iya, bisa disebut seperti itu kan. Nah, kalau tadi Mas Jum sudah menjelaskan tentang cara-caranya ya, maksudnya usaha yang sudah dilakukan. Nah, usaha ini kan pasti memerlukan alat nih. Nah, saya mau tanya Pak Indro, alat-alat penanggulangan bencana apa yang ada di PMI Solo? Wah, banyak banget sih. Ini bisa banyak kok Pak episodenya Pak, disebutin semua. Bisa sampai sore ya berarti ya, bisa lama ya. Banyak sekali sih. Terutama kita punya alat transportasi ya. Alat transportasi atau armada itu paling penting. Karena kita mau move kemana itu pasti butuh alat transportasi. Kita banyak punya alat transportasi, mobil ambulan ada, ambulan jenazah juga ada. Kemudian kita punya double kabin, itu bisa kemana-mana juga kan. Bisa mendaki gunung, lewati lembah. Kemarin gitu terakhir kita ke Lumajang pakai double kabin double kabinnya sudah melanglang buana sampai kemana-mana. Lombok, kayaknya Banten. udah gini banget. Itu mobilnya udah gini banget sama Mas Jum sama Pak Indro. Kemudian banyak alat-alat lain penunjang ya, banyak. Kita punya chainsaw juga. Kemudian untuk kalau berkenaan dengan air kita punya kapal ya, LCR yang alhamdulillah kita juga punya speedboat juga, itu ada juga. Kemudian genset juga punya kita, genset yang sering kita gunakan ke lapangan. Kemudian ada tenda-tenda juga. Kemudian ada alat dapur umum juga kita punya. Itu berarti alatnya itu udah lengkap banget loh Pak. Insya Allah lengkap. Ya. Bahkan kita motor aja ada ya? Ada, motor kita punya 2. Itu belum namanya, salah satu upaya istilahnya tadi yang sebagai upaya untuk mengurangi resiko tadi. Salah satu yang kita lakukan ini selain mitigasi kan kesiapsiagaan. Jadi di beberapa wilayah Sibat yang pernah dapat program itu, khususnya yang dulu program dari Juris Insurance itu kan kita juga support alat-alat yang kita siagakan di wilayah. Jadi di 3 kelurahan itu kita sudah
mensupport satu set alat dapur umum di tiap kelurahan. Kemudian ada genset, tenda, ada pelampung, ada tenda, walaupun nggak tahu mungkin karena umur juga tendanya mungkin sudah harus pembaruan dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu bentuk upaya kesiapsiagaan gitu. Jadi kan kalau kita bicara mitigasi itu pengurangan resikonya, kalau kesiapsiagaan itu kita lebih ke kesiapsiagaan terkait dengan sarana prasarana dan sumber daya manusia. Kita juga berikan pelatihan kepada sibat ya, relawan sibat kita dan sebagainya, dan juga beberapa masyarakat umum. Luar biasa sih, berarti alat-alatnya nggak cuma ada di PMI Solo aja ya Pak ya, tapi sudah tersebar juga di beberapa kemudian di beberapa kelurahan. wilayah yang sibat yang sudah dibentuk yang bukan karena program itu juga sudah beberapa secara mandiri mereka juga kan kita dorong melalui untuk misal ya mereka mau pengen punya satu alat, kita harap kita dorong mereka ini mengkaji dulu potensi atau ancaman yang mungkin terjadi di sana apa, baru list kebutuhannya nanti apa. Sehingga barang yang mereka beli ini nanti menjadi sesuai dengan peruntukannya, kebutuhannya mereka, bukan berdasarkan keinginan ya. Karena keinginan kalau sama keinginan kebutuhannya banyak kan dong beda. iya. Kalau keinginan pengennya banyak. Kalau butuh kan belum tentu pengen. Kalau butuh itu udah pasti pengen. Tapi kalau pengen belum tentu butuh. Iya, biasanya cowok gitu, tapi kalau cewek nggak bisa. Ya tergantung dananya juga. Ya tergantung. Iya, kalau pengenan kadang kita baru buka marketplace aja langsung check out ya. Itu kalau cewek Mas. Enggak disimpan di ranjang dulu ya. Enggak, langsung check out Pak. Kalau cowok kan masih mikir dulu butuh nggak ya gitu. Kalau cewek enggak, langsung aja check out. Oke, tadi sudah ngobrol soal penanggulangan bencananya dan juga alat-alatnya. Sekarang saya mau ngobrol lebih jauh nih Pak. Sudah siap? Kita enggak usah jauh-jauh. Enggak usah jauh-jauh. Kalau jauh-jauh enggak dengar nanti. Mbak. Siang panas. Puasa lagi ya. Iya. Di sini aja enggak usah jauh. Saya mau tanya karena beliau berdua ini kan sudah sering terjun ke bencana langsung nih kan. Yang mau saya tanyakan adalah peran dan tugas PMI Solo dalam penanggulangan bencana lingkup paling kecil dulu, terus regional, nasional dan internasional. Yang jelas kalau peran dan tugas kita yang secara jelas itu adalah di tingkat regional, lokal maupun nasional. Peran kita adalah membantu pemerintah atau supporting pemerintah dalam bidang penanggulangan bencana, baik itu prabencana seperti tadi ya, mitigasi dan kesiapsiagaan, respon bencana di tanggap darurat itu nanti kita banyak layanan yang kita lakukan juga, dan pasca bencana nanti untuk rehabilitasi, rekonstruksi atau pemulihan. Itu peran dan tugas utama kita adalah itu. Kalau secara internasional ya jelas kita adalah organisasi kemanusiaan yang terafiliasi dengan ada dua ya, ICRC dan IFRC. Jadi ketika ada perang yang secara global nanti kita akan tergabung dengan ICRC untuk ikut membantu penanganan kebutuhan ya dasar darurat yang ada di sana. Kemudian kalau bicara bencana ya nanti menginduknya ke IFRC. Ya, nanti mungkin kita jelaskan ada beberapa contoh yang bisa kita sampaikan. Intinya kita tidak pernah bergerak sendiri ya Mas. Tentu kita akan pasti menggandeng mitra ya. Pasti. Yang jelas kita akan selalu fungsi utama kita adalah supporting pemerintah sesuai dengan mandat di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 dan PP Nomor 7 tahun 2019. Keren banget Mas Jum hafal. Wow, luar biasa. Keren Mas Jum hafal. Iya, karena kita tidak akan mengambil alih tugas pemerintah. Iya betul. Karena kan kita supporting ya kan. Itu intinya. Termasuk penanggulangan bencana tingkat kecil pun kita juga supporting. Nah, saya mau tanya ke Pak Indro lagi, nggak apa-apa ya Mas ya? Iya kan, iya kan, harus tua lagi. Nggak tua Pak, senior. Oh iya. Nah, beda ya. Saya mau tanya nih, Pak Indro pernah bergabung dalam
tanggap darurat bencana ya namanya, Iya. TDB. Itu di mana aja, Pak? Aduh, banyak itu. Aduh, banyak banget. Pengalaman saja ya. Oke, boleh Saya deh. masuk di PM ini 97. 97. Anda belum Kelihatan lahir. senior. mungkin. Saya kan? baru lahir, Iya. Pak. Udah kelihatan senior ya. Jadi Dari masuknya 97 rekonsiliasi itu sama- 97. baru masuk, dan 1 tahun setelah itu saya sudah menangani atau ikut tanggap darurat bencana Tahun 98 itu. 98 Indonesia Chaos. Baru Di pertama mana? kali itu. Waktu Di itu Solo? di Solo. Di Solo waktu terjadi chaos itu. reformasi. Reformasi ya. Iya. Ya. Saya Bersama masih beliau. apa itu ya? Nah, itu pengalaman pertama. Saya beneran itu saya baru lahir, Pak. Saya SMP. Itu tidak bisa dilupakan karena apa? Baru pertama kali terjun langsung evakuasi, mohon maaf, korban-korban kebakaran waktu itu ya, dari sebuah toko untuk Ya. keluar, baru pertama kali itu, dan itu Sampai tidak bisa Katanya dilupakan. gedung belakang itu buat naruh korban ya, Pak. Enggak. Korban maksudnya relawan yang capek. Iya, Mas. maksudnya bukan korban yang ini ya. Kalau itu kan nanti sudah langsung Iya. masuk ke ini. Iya, iya. Waktu forensik. dulu forensiknya masih di Iya, Tirtomoyo mana? Tirtomoyo. Tirtomoyo ini. Oke. Langsung Panggung masuk ini forensik itu kalau itu. 98. Kemudian ada Magelang, Sumatera juga di Padang Pariaman, Lombok, Mataram, Palu, terakhir Lumajang kemarin itu. Nah, ini nih. Kalau teman-teman semuanya lihat YouTube PMI, coba di scroll-scroll itu kita sempat bangun Huntara. Iya. Betul ya. Huntara, Dan hunian itu sementara. Pak Indra bersama mobil kabinnya berangkat. Ya. Betul ya, Mas Iya, ya? betul, Iya. betul. Sampai Pak Indro tuh dulu nggak segini loh. Iya, waktu saya Iya ke kan? sana itu Iya kan? brewok brewoknya ubanan lagi. Itu mau berubah ke kiai sebetulnya, cuman nggak bisa putih semua. Iya. Mengikuti tren ya, Pak. Iya. Karena di sana kan banyak masjid, jadi saya harus mengikuti. Mhm. Iya. Kalau Mas Jum nih, apakah Mas Jum sama juga pernah terjun di bencana seperti Pak Indro? Iya, beberapa kali ikut dari waktu saya masih relawan waktu di kuliah di UNS waktu itu sampai ya sekarang jadi staf ini ya sering ikut terjun juga. Oke. Ya karena PMI Solo ini kan salah satu PMI yang apa ya aktif dalam aksi-aksi Penanggulangan dalam merespon ya, bencana dalam merespon tanggap Oh, darurat. oke. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya belum sempat menyampaikan beberapa yang sudah kita lakukan ya, Cak. Iya. Kayak seperti bahkan yang internasional pun kita juga pernah dimobilisasi untuk Luar ikut ke sana, biasa. dari yang dulu ke China ya, Pak. Iya. China pernah, China. kemudian Oke. yang gempa China waktu itu Mhm, tahun berapa itu saya lupa. Saya belum masih jadi relawan waktu itu. Saya berarti masih kemudian, kecil nih. Mana lagi yang internasional? Filipina. Oh, Bangladesh. Bangladesh Rohingya itu. Dokter Arina itu sampai pulang-pulang kurus itu. Oh, iya. Pak Indro juga Iya, loh. iya. Oh iya Iya, iya. iya, iya. Ya itu. Tapi sekarang sudah Nah, kembali lagi. kalau- Tenang aja. Kalau pengalaman saya diterjunkan secara langsung yang ikut turun ya beberapa kali. Ya. Ya yang dari waktu saya masih jadi relawan di erupsi Merapi, gempa Jogja, kemudian setelah jadi staf beberapa kali juga waktu itu ke Lombok, Palu, Banten. Nah itu beruntun kan waktu itu. Ya. Dan kebetulan saya diberi kesempatan ke tempat tiga-tiganya. Berturut-turut. Ya, ketiga-tiganya ya. Saya Jadi ke luar Lombok biasa. juga, ke Palu juga, ke Banten juga. Semeru, Luar biasa. Karena ini pengalamannya sudah tinggi, Mamuju otomatis. juga ya. Wah. Yang Ini kayaknya kalau Luar dibikin biasa. peta nih, peta Indonesia gitu kan. Iya. Mas Jum sama Pak Indro tuh dari ujung sini Iya. sampai ujung sini tuh Sabang sampai Merauke. Belum Merauke Oh, belum. Merauke belum. saya paling ujung timur baru di Mamuju? di Oke. Sulawesi ya. Di Sulawesi. Berarti dari ujung barat sampai hampir ke timur itu sebenarnya udah pernah semua ya. Iya, Iya. iya. Luar biasa sih. Saya belum, Pak. Nah, kalau tadi kan sudah ngobrol tentang pengalamannya sudah pernah terjun ke mana saja.
saya mau tanya lagi, kira-kira nih apa sih yang paling sering dibutuhkan ketika adanya bencana? Dari Mas Jum dulu. Secara personal ini. Yang paling sering dibutuhkan. Ya, yang jelas secara ketika kita akan diterjunkan di bencana, yang jelas kita harus harus memahami server akses. Oh. Ya, ketika kita mau diturunkan dalam sebuah ke wilayah bencana, itu ya server akses ini wajib untuk kita pegang teguh. Jadi kadang kita punya namanya buku kecil, buku tilik ya, buku tilik tanggap darurat bencana. Nah, itu checklist yang harus kita siapkan. Jadi kesiapan personal ini wajib, baik itu dari kesiapan sarana prasarana secara pribadi, peralatan, perlengkapan, kemudian kesiapan secara psikologisnya, mental kita juga harus siap karena kita turun di bencana. Jadi kalau kita turun di bencana ini kan ya seneng, ya susah, ya takut. Benar. Campur jadinya semua kita rasakan di situ. Sehingga itu. Jadi kemudian yang selain itu yang harus kita lakukan adalah kita harus menghormati hukum yang berlaku di wilayah. Kearifan lokalnya ini kita harus ketahui supaya nanti kita juga diterima oleh masyarakat sana. Karena ini penting. Ketika kita masuk ke situ nggak menghargai kearifan lokal, otomatis kita nggak akan pernah diterima di sana. Dan kita nggak, ketika kita nggak diterima, kita nggak bisa bantu apa-apa di sana. Orang yang mau kita bantu nggak nerima kita. Masa mau? Dan itu komunikasi dengan pemerintah setempat ya. Itu biasanya kalau saya sih kalau mau diturunkan ke wilayah, saya scrolling dulu Google wilayahnya situ gimana sih, model karakter masyarakatnya bagaimana, kemudian adat istiadat yang harus yang ada di situ seperti apa, sehingga dari sini saya sudah bisa bayangkan, oh nanti di sana saya berarti harus begini, kemudian saya harus menyiapkan ini untuk supaya bisa lebih ketika nanti bertugas bisa lebih siap dan lebih lancar. Itu sih. Oke, berarti kita tuh berangkat nggak asal berangkat. Dan juga jangan lupa selalu menggunakan atribut dan tanda pengenal. Fungsinya untuk apa, Pak Indra? Fungsinya untuk apa? Fungsi utama untuk tanda pengenal. Dan juga tanda pengenal. Tanda pengenal itu. Jadi kalau kita bicara lambang PMI kan ada dua fungsi, pengenal dan pelindung. Jangan lupa untuk selalu pakai ya. Iya. Nah, ini kan saya jelas kalah nih karena saya belum pernah berangkat satu pun nih sejak saya jadi relawan mau sampai sekarang jadi staf nih, saya belum pernah berangkat ya guys ya. Sekali ya. Nah, kalau ngobrol soal pengalaman nih, pastikan rasanya nano-nano ya. Iya. Tadi seperti disebutkan Mas Jum ada was-was, khawatir, senang, ada sedihnya juga. Nah, ini pengalaman apa yang paling berkesan selama diberangkatkan di bencana? Pak Indra dulu. Pak Indra lah yang. Kalau pengalaman tuh semuanya berkesan, cuman beda-beda juga kesannya sih. Iya. Yang paling berkesan, Pak? Tidak bisa semuanya sama kesannya. Sangat berkesan semua. Ada hal positif apa yang bisa kita dapat mengenal seluk-beluk situasi dan kearifan lokal setempat, gimana kebiasaannya saat kita ke sana. Itu yang saya, dan menambah saudara. Karena waktu terakhir kita berangkat ke Lumajang, karena kita tidurnya di homestay ya. Mohon maaf. Itu homestay-nya itu bukan homestay kayak yang mewah gitu ya. Itu rumah penduduk. Kita ditampung sama penduduk sana itu. Jadi itu satu kamar untuk 6 orang. Luar biasa. Ini udah kayak teri dijemur ya. Iya. Pak, diketawain, Pak. Iya, enggak apa-apa. Memang itu kesannya seperti itu, bahagia itu. Ya, itu bahagia di atas penderitaan ya. Jadi kesan terakhir itu waktu kita sudah selesai, alhamdulillah itu kurang lebih 53 hari di Lumajang itu 53 kita pulang. hari? Iya, sampai dengan hitam dan kurus berkurang 12 kilo. Saya hitam juga. Dietnya sukses berarti ya. Itu kita pulang dengan diiringi tangisan yang punya rumah. Luar biasa kan. Itu malam kita siap-siap packing itu, mereka nungguin di depan kamar, cuman untuk nangis. Itu saya nggak sanggup. Ini kenapa? Iya, nggak tahu kenapa.
mereka itu walaupun tidak kita tolong ya, tidak termasuk salah satu penyintas ya, tapi mereka senang dan bangga dengan kita ya. Padahal kita tidak secara langsung menolong mereka, kita membantu mendirikan Huntara untuk mereka penyintas ya, korban. Mereka bisa nangis. Luar biasa. Itu yang kemarin. Kalau saya pamitan mau pulang, kalau nangis malu sih. Iya kan, tahu sendiri lah. Ya iyalah, Gitu. masa Iya. masa Jadi ya nangis. cuma saya simpan, kemudian begitu saya pegang setir berjalan baru nangis. Cie nangis. Iya. Iya, memang benar itu yang sangat yang tidak bisa dilupakan, itu mesti seperti dimanapun. Ya karena 53 hari ya Pak, Iya. itu bukan waktu yang sebentar. Itu Pasti baru kan 53 hari. chemistry-nya sudah terbentuk Iya. gitu loh. Saya di Magelang itu lebih lama lagi. Sampai kurus waktu- enggak ini? Kalau itu karena saya di dapur umum jadi ya Oh, hanya incip-incip dan masak itu ya nggak berkurang, nyicipi nggak sampai bertambah. kenyang lah Wi. Iya, itu hampir 3 bulan itu. 3 bulan di Iya, Magelang. hampir 3 bulan. Bencana apa itu Pak waktu itu? Waktu itu erupsi. Erupsi. Merapi. Merapi. Iya, Oke. itu sih yang nggak bisa dilupakan seperti itu sih. Waktu kita pulang itu pasti ada Senyum-senyum dari orang-orang yang sudah kita Iya, ringankan ya Pak. senyum dengan air mata mengalir itu loh. Itu adalah kan senyum paling tulus. bahagia tingkat dewa. Good. Iya, kalau saya bilang bahagia tingkat dewa. Bahasanya itu. bapak-bapak Iya. banget. Mantap itu. Monggo Mas Ju itu yang berkesan, Mas Ju juga punya mesti. Pastilah pasti. Kalau dari Iya. Mas Juma apa Mas yang paling berkesan? Apa ya, banyak soalnya karena semua hampir berkesan. Maksudnya gini, setiap tempat kita pasti akan mendapatkan kesan masing-masing. Iya. Yang paling pasti sama adalah masalah kita tambah saudara. Iya. Jadi pasti. setiap kita ke wilayah bencana pasti kita dan saudara ini orang lokal sana gitu loh. Maksudnya jadi kalau sekarang misal ya kita teman-teman Solo ini mau main ke Palu, nanti kontak orang Sigi sana itu sudah Langsung disediakan ya. tempat itu. Oh. Iya, saudara. Bahkan waktu saya ke Palu 2019 itu tugas ke Palu yang bukan bencana, waktu itu baru saya update status saja sudah langsung ditanya. Langsung ada persiapan di Iya, sana. langsung ditanya. Nanti di berangkat mana Mas? enggak? Wah. Waduh, saya di Parigi, kok jauh Mas. Mampir Nah, enggak? tapi besok orang mampir loh ya. Oh. Udah gitu. Kemudian Iya. kalau di Lombok ini ya sama. Ada walaupun cuman yang di Lombok terakhir itu yang waktu kita bangun Huntara itu kan cuman 2 minggu. Iya. Saya yang di sana itu. Ada satu anak kecil yang setiap hari kan kalau di situ mesti gojekan sama saya, sering tak jawab macam-macam. Pas saya pamitan itu mukanya Nangis. sedih kayak terus mau nangis gitu ya, saya nggak tega lihat tuh. Ya Allah. Itu. Karena anak kecil ya. Iya, anak kecil yang ya padahal cuman 2 minggu setiap hari ketemu, kadang tak gojeki, digodain. Kita punya apa kasih ya, Iya, misalnya iya. gitu. Dan ngasih pun nggak setiap hari. Maksudnya Ya bukan sepunyanya karena ngasihnya, kita tapi ya. kita lebih kan sering interaksi, mungkin ya karena itu. Jadi mungkin dia Sampai kehilangan anak teman. kecil loh. Ada ikatan kecil, sih, ada iya. ikatan Anak gitu. kecil Sampai baru anak dia kecil. masih usia mungkin 5 tahun belum ada. Ya sekitar 5 tahun itu. Berarti luar biasa loh. Ternyata Iya. dampak pelayanan kita, Wih. itu sampai ke hati anak kecil loh. Iya. Terus kalau yang lucu-lucu banyak juga. Oh iya juga. Apa nih? Contohnya ini yang kemarin di Mamuju nih. Aman ya Mas, aman ya tapi Kita- ya, aman ya. Tidur itu di gedung PMI. Adminnya ketawa Mas. Gedung PMI lantai 2. Gedungnya itu bekas rumah sakit. Iya. Bekas rumah sakit, banyak ruang-ruang yang kosong nggak terawat kayak gitu. Ya kadang agak serem-serem juga sih kalau malam. Mana gelap lagi. Jadi kalau saya pas nyuci baju di pojokan belakang gitu kadang Kayak ada yang ngeliatin. agak deg-degan Merinding. juga. Takut. Sepi banget. Itu kemudian yang kedua di Mamuju juga ini yang waktu tidur malam-malam jam berapa ya, mungkin sekitar jam 2 jam 3-an ada gempa. Iya. Saya itu dari posisi tidur karena kagetnya ada gempa itu sampai jadi langsung duduk sambil teriak gempa gitu. Refleks.
Setelah itu, setelah refleks saya selesai, saya tengok kanan kiri. Temen saya nggak ada yang bangun. Temen saya ini nggak ada yang bangun sama sekali. Itu antara udah kebal sama gempa. Itu sudah enggak punya perasaan kayaknya. Terus yang saya lakukan bukan membangunkan, saya lihat tembok. Beneran Ini gempa nanti enggak? ini nanti temboknya aman enggak? Kalau enggak aman baru tak bangunkan. Kalau aman saya tidur lagi ya. Ternyata kayaknya temboknya masih kokoh, aman, ya udah saya tidur lagi. Asik. Saking sudah bersahabatnya Iya. dengan gempa. Iya, kalau di Lombok itu baru 1 hari di sana langsung disambut gempa 6,8. 6,8. Ya, lihat menara Luar biasa. di apa? Islamic Center. Iya. Masjidnya itu kan menaranya Depan posko kita itu ya. Iya, depan dekat markas provinsi Iya. posko. Nah, itu menaranya itu goyang Sampai kayak gini goyang. kelihatan. Iya. Saya cuman kebetulan waktu itu saya baru keluar sama Mas Nasir itu. Iya. Baru keluar deket situ. Gempa kita kalau tempat terbuka sambil lihat menaranya itu Goyang-goyang. ambruk. Ngeri Iya. ya. Karena saking tingginya. Setelah Iya, itu iya. kita pindah ke posko di Lombok Utara. Mhm. Malam-malam jam berapa ya? Mungkin jam 10-an mungkin ya. Jam 10-an ya Dad itu ya. Nah, sekitar jam 10-an kita habis briefing koordinasi. Selesai kan ada beberapa yang belum mandi. Nah, ada satu teman kita itu baru mandi. Masuk ke kamar mandi. Kamar mandinya udah ya beberapa Retak-retak. beberapa Iya. titik sudah retak gitu. Gempa 7,0 skala Richter waktu. 7,0. Waktu gempa Luar itu biasa. saya langsung lihat di BMKG-nya itu yang keluar notifnya 7,0. Gempanya memang rasanya tanah itu kayak digulung. Luar biasa. Kita ya deg-degan ya. Ngeliatin wah. Iyalah, Yang khawatir saya juga. dengarkan apa? Iya. Saya selalu mendengarkan suara enggak. Karena enggak jauh dari laut waktu itu. Iya, iya, iya. Ya, yang berusaha mendengarkan itu terus. Nah, teman saya keluar dari kamar mandi bawa anduk kecil. Ini orangnya nggak usah disebut ya. Nggak usah. Pasti kalau nonton Jadi- dia langsung sadar diri nih. Tahu Anduk ya Bapak ya. anduk Anduk ini ya, anduk Anduk untuk olahraga gift- taruh sini. gift donor ya. Oh iya. Berarti kecil dong Mas. Kecil dong. Iya, cuman buat nutupin sambil lari ke depan. Untungnya itu mati lampu. Jadi Terselamatkan karena mati lampu. saya Gak bisa membayangkan itu. iya. Saya kan waktu itu panik nyari. Ini orang mana gitu. Tadi katanya ke kamar mandi, setelah ketemu ternyata cuma bawa anduk gini. Sambil gini. Kita jadi nggak panik ya. Nggak jadi panik mah jadi ketawa saya. Itu. Itu cerita-cerita yang Iya. sampai kapanpun akan tetap Iya. dikenang ya Mas Iya, ya. Karena betul. selain kita dapat pembelajaran, pasti kan kalau orang-orang itu bilang kan setiap musibah pasti ada hikmahnya, Iya. ya kan. Selain mendapatkan hikmahnya, juga dapat cerita yang lucu-lucu tadi. Iya. Nah, Iya. tentunya ketika kita terjun ke bencana nih ya Mas, kalau kita ngobrol soal SDM, apakah hanya membutuhkan kompetensi saja? Kompetensi sangat penting, tapi yang di luar itu yang non teknis itu juga sangat penting. Kesiapan secara individu, secara mental, fisik. Ya. Jadi fisik, mental itu sangat penting. Jadi maka kalau kita pengen terjun untuk membantu di bencana ya kita harus selalu dalam kondisi prima. Maksudnya gini. Karena jangan sampai nanti kita sampai ke sana malah jadi kita juga harus Menjadi- dibantu. nah, Iya, itu. Malah jadi membebani yang di Iya. sana kan akan nggak bagus juga ya. Jadi supaya kita nanti lebih bermanfaat di sana ya kita harus siap secara fisik. Iya, iya. Yang kedua siap secara mental. Sehat jiwa Ya. dan raga. Iya, sehat jiwa dan raga. Harus itu. Keren. Itu sangat penting. Karena prinsip pertolongan pertama adalah penolongnya harus siap dulu Iya, ya. keselamatan penolong itu yang paling utama. Ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak Mas? Ya, yang harus tadi disiapkan. yang sempat saya sampaikan. Server akses, Oke. identitas, atribut itu harus kita
selalu kita perhatikan. Kemudian yang selain itu adalah kita juga harus apa ya istilahnya memahami kearifan lokal dan menghormati kearifan lokal. Itu Jangan sampai kasus-kasus yang terjadi seperti waktu di Lumajang, di Semeru itu kan ada kasus yang sampai viral di medsos juga kan waktu itu. Karena tidak Nah, menghormati karena budaya tidak setempat menghormati. ya. Walaupun bolehlah kita punya kepercayaan yang atau keyakinan masing-masing, tapi ya kita harus menghormati keyakinan orang lain juga. Ya. Jangan kok kita punya satu keyakinan harus memaksakan untuk orang lain juga mengikuti keyakinan kita. Tetaplah. Ya. Kalau orang Jawa tuh bilang unggah-ungguh. Iya. Enggak ungguh tepo seliro. Nah, Itu sangat penting karena nanti supaya bisa diterima masyarakat ya itu bukannya kita mengabaikan dengan keyakinan kita, misal ya wah kita nanti kalau gini berarti kita keluar dari ya itu kan apa namanya ya zaman Nabi dulu aja kita juga Nabi menganjurkan untuk menghargai semuanya. Ya, kan, betul, gitu. betul. Walaupun itu berbeda. Dengan seperti itu kan mungkin akan menjadi apa ya ya lah nggak usah bicara yang itu nanti kita malah tidak jadi mengganggu ya. Yang jelas intinya itu adalah menghormati kearifan Ya, lokal. betul. Nah itu kemudian apa lagi ya secara fisik mental itu sih Itu yang wajib Iya, dipersiapkan itu ya Iya. selain Ya yang kompetensi. jelas punya dedikasi tinggi lah. ya Itu. Betul. Ya, walaupun Dedi tidak tinggi-tinggi. Ya. Ikhlas Pak Iya. harusnya. yang tinggi ya sih kan? kasih Iya. bukan dedi ya. Iya. Yang tinggi apa? Kasih ya Maksudnya? dedikasi Oh, iya. dedinya nggak tinggi yang tinggi sih Kasihnya kasih. tinggi. Mm. Sayang belum punya kekasih ya gitu Pak. Kan? Nakal. Nah itu sama tadi kayak ininya apa hostnya. hostnya ini. Gitu Mas Admin. Adminnya jomblo, hostnya Heeh. jomblo. Kenapa kita nggak cari bareng-bareng gitu Iya, loh maksudnya? iya. Kenapa Pak? Kok Itu iya? kota yang sendirian katanya. Solo. Jombang katanya Mas Riki. Saya mau tanya lagi nih ke Pak Indra dulu deh. Yang tadi sudah membahas soal nangis-nangis. Pak, gimana sih keluarga pas ditinggal Pak Indra bertugas? Ya, alhamdulillah karena memang sudah setiap ada suatu bencana pasti mesti ditugaskan itu modal utamanya bagi keluarga saya. Yang penting satu, jangan sampai lepas komunikasinya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesibuk apapun, dalam keadaan sesulit apapun sinyalnya, itu yang utama. Ya betul. Harus menjaga komunikasi. komunikasi. Iya. Itu Luar aja. biasa. Berarti tiap hari telepon Pak. Iya dong. Sekarang zaman sudah canggih. Iya. Iya kan? Itu harus komunikasi harus tetap. VC. Iya, karena keluarga pasti khawatir itu pasti. Iya. Karena kan tidak tahu situasi kondisi sebenarnya di TKP ya. Karena kan sering kita bertugas di tempat bencana itu, kemudian keluarga di rumah melihat atau membaca berita bahwasanya di TKP yang kita kunjungi atau kita kerja sana itu beritanya apa aja Pasti kadang selalu mengkhawatirkan. Kadang-kadang kalau memang ada sesuatu yang mengkhawatirkan mereka telepon. Nah itu makanya Itu ya. kita harus setiap saat Menjaga setiap waktu komunikasi. menjaga komunikasi. Luar Itu aja. biasa. Tenang. Kuncinya itu ya. Iya, tenang yang di sana, tenang juga yang di rumah yang kita tinggalkan. Gitu aja. Communication Kuncinya. is Iya. everything ya. Yes. berarti ya. Yes. Kalau Mas Yum juga Ya. VC tiap hari. VC tiap hari ya biasanya iya sih. Yang jelas kalau saya sendiri kalau keluarga ya karena kita terbentuk dari keluarga ya. Yang sudah tangguh. Karena Jadi setiap saya kita ingat tugas sekali, saya ingat pasti sekali kan waktu ada surat heeh. izin ya Mas ya. Iya. Nah, Saya itu. ingat sekali waktu apa namanya Lombok. Kan itu kejadian gempa sore ya, Iya. maghrib.
saya habis takziah dari makam pulang, habis mandi di grup WA itu udah rame udah ya. koordinasi masalah itu. Yang dilakukan almarhumah istri saya itu apa? Dia udah nyiapin baju-baju saya. Iya. Saya belum ngomong dan itu belum pasti berangkat. Dia udah minggirin baju-baju saya yang mungkin nanti akan dibawa. Sudah Jadi udah dipinggirin. Kemudian tasnya, yang tas emergensinya udah diambil, ditaruh di bawah. Itu yang dilakukan. Jadi karena ya mungkin kan istri saya dulu kan memang paham betul dengan hal seperti itu. Dan dia cuma bilang, nanti pasti kamu paling nanti juga suruh berangkat tau. Personil tetap nih. Istri-istri. Sama halnya waktu apa namanya, terus akhirnya ke Palu, akhirnya ke Banten juga itu juga. Ke Banten itu lebih ini lagi, kepastian berangkatnya pagi ini, Sorenya nanti sore ya berangkat. Ya, Pokoknya sorenya kita berangkat. Hari itu juga. Itu juga. Jadi saya udah memastikan berangkat itu, saya cuman WA, Bun gitu, udah langsung disiapin. Berangkat ya Mas. Iya. Sampai hafal. Jadi berangkat lah Mas gitu. Istri-istri kita itu ngerti saat durunge winara. Langsung gitu dia. Luar biasa ya. Ya? Iya, itu pasti. Six Sense. Udah bukan indra keenam lagi ya. Jadi tingkat dewa itu saya saja. pulang sudah siap semua. Sudah siap langsung berangkat ya. Iya, harus itu. Untung ini yang di depan saya ini cowok-cowok semua. Coba kalau cewek hari ini berangkat itu nggak bisa Mas, pasti ntar pakai baju apa ya? Ntar pakai baju bisa apa ya? coba tanya Dokter Arina iya. dan kawan-kawan. Tapi tidak itu semuanya kok. Tidak semuanya seperti itu wanita. Karena kita pengalaman ada teman kita yang berangkat apa adanya. Ada ya. Pernah. Bahkan itu wanita ya. Iya, ada Gimana pernah. nih? Berangkat apa adanya tuh? Ya maksudnya bawanya Bawanya enggak, apa adanya. maksudnya Nggak bawanya seribet cewek-cewek pada umumnya gitu ya. Harusnya biasanya cewek itu kalau nggak 2 tas, 1 tas besar. Itu pasti. Bawa Kalau tas beliau ini cuma 1 tas kecil. Nah, tapi akhirnya harus melengkapi di jalan karena Iya. memang harus berangkat saat itu juga. Iya. Jadi kondisi yang memang memaksakan dia Harus harus berangkat. berangkat. Jadi makanya kita kesiapan personal ini sangat penting Iya, secara iya, fisik dan mental itu setiap saat. Maka ya kita harus selalu mempertahankan. Udah nggak sempet tuh. Ntar Iya. pakai baju apa ya? Hari pertama pakai celana yang mana nih? Iya. Terus ada juga nih Apa teman nih? kita waktu di jalan di pesawat tasnya nggak keluar di bagasi. Ya. Ini Siapa ini? Siapa? dua tas itu ya, dua 3 orang. Mas, 3. Oh, tiga. 3 tas nggak keluar Iya. di bagasi. 3. Tasnya baliknya sudah lari ke Itu sudah setelah satu minggu Iya. lebih ya. Tasnya itu- baru balik. Iya. Baru 4 hari mau pulang. Karena baru apa pulang. itu? empat hari besoknya pulang, tasnya itu baru nyampe. Tertukar. Jadi tasnya itu tertukar, ada yang terambil ke bawah ya. bawa Oh, orang. sama Karena Karena di memang- pesawat kan ya Iya. nggak Iya, Kondisi iya. bandara saat itu chaos. Chaos. Bener-bener chaos. Iya. krodit kan ya. Ke bawah tim lain. Terus itu nasibnya gimana? Ya Nggak kita ganti baju. enggak. Kita sebagai orang lapang itu harus bisa mengkondisikan Iya, sesuatu yang harus dikondisikan. Harus siap di segala Iya. kondisi Iya. ya. Iya, harus siap. Orang lapang kok. Yo, Iya. Sambil gini dong, lapang. Oh, iya. Gitu dong. Jadi paling dia punya ganti 1 atau 2 yang di tas kecil yang dibawa Tapi ke dicuci cabin, terus. cabin, ya. Mbah Renggo. Set A, Set set B, A, set set C. B, set C, set D baru ganti. Iya. Itu udah satu minggu nanti kan. Iya. Bagaimana kita bisa pokoknya. Pokoknya adalah caranya Iya. ya. Itu tadi kan persiapan personal harus Iya. siap di segala kondisi Jadi dan kadang kita bawa 2 tas kemungkinan. itu kan ada tas gobek sama yang Iya. tas yang untuk bawa semua. Iya. Gobek itu Oke. kan kita paling minimal sudah ada pakaian. Iya, untuk 1-2 hari lah. Kebutuhan makan minimal 2 kali atau ya pokoknya ini untuk hal-hal emergensi Iya. di Iya, gobek iya. itu. Nah ini lumayan nih. Kayaknya saya harus belajar banyak karena barang yang dibawa pun nggak asal bawa kan Pak Iya. berarti. Makanya apa namanya kalau di bencana kita bawa tas pasti minimal 2. 2. Tas besar sama tas kecil yang depek itu. Depek ini sebagai gobek, jadi kalau kondisi emergensi misal ada gempa yang mengharuskan kita untuk
berpindah Move tempat, lah. tidak Langsung sempat itu yang tidak diambil. sempat Iya. bawa, tidak sempat beres-beres yang tas besar, Tinggal ya, ambil go aja. back-nya yang Itu yang penting selamat dulu. Baru nanti setelah Oke. aman kita Ternyata ada ilmunya ya, bahkan barang-barang mana yang harus dimasukkan maka ke itu, tas besar, tas kecil itu juga ada ilmunya. ya, kesiapsiagaan individu ya harus memang sangat Sangat penting ya. Jadi selain tadi ya, selain fisik mental tadi, salah satu yang harus kita lakukan adalah kita juga harus mengkaji resiko. Jadi kita Oke. kita harus mengkaji resiko. Kita punya kajian resiko. Ketika kita bertugas ya kita harus kaji resikonya. Kalau kita nanti tugas di situ, resiko yang mungkin terjadi di situ apa, resiko yang mungkin nanti kita hadapi di situ apa, sehingga kita bisa mempersiapkan apa yang harus kita siapkan. Nah, Itulah jadi, tadi pentingnya Mas Jum buka peta tadi ya. iya, Oke, Iya. nice, keren-keren banget sih. Mungkin dari Pak Indro ada yang mau disampaikan nggak ke netizen di luar sana untuk meningkatkan kesadaran? Atau mungkin mau ucapan hari kesiapsiagaan bencana? Yang jelas satu, Satu tak lo ya? iya, sudah. Sudah. Gimana? Apa dong? Oh iya, Bercandanya bapak-bapak. ya gini aja. Pokoknya sebagai baik staf maupun relawan PMI yang ada dimanapun, yang jelas harus selalu siap, sigap di saat terjadi bencana di Indonesia terutama ya. Ya, ya, Udah gitu aja. gitu aja. Siapkan mental, fisik, itu aja. Siapkan segala kemungkinan. Iya, gitu. itu aja kok pesan saya secara khusus ya, secara khusus itu aja. Keren. Kalau Mas Jum? ya dimanapun kita tinggal, memahami atau mengetahui ancaman yang mungkin terjadi di satu wilayah yang kita tinggali itu sangat penting. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun kesiapsiagaan kita secara individu dan juga secara masyarakat. Jadi kesiapsiagaan di tingkat individu dan tingkat masyarakat ini akan sangat penting untuk mengurangi resiko bencana. Iya, betul. Ya. Betul. Maka harapan kita sebagai orang PMI yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, harapan kita masyarakat ini lebih aware dengan lingkungan, lebih aware dengan bencana, aware dengan perubahan iklim, supaya kesiapsiagaan masyarakat ini menjadi kuat ya. Betul. Masyarakat menjadi lebih siaga, kemudian saya harap dengan masyarakat lebih siaga, resiko yang mungkin terjadi menjadi lebih rendah. Iya, betul. Dengan itu angka keselamatan dari dampak bencananya akan menjadi lebih tinggi. Maka di hari kesiapsiagaan bencana itu kadang kita ngomongnya siap untuk selamat ya. Ya, Betul. dengan kita siap pasti insya Allah nanti akan selamat. Selamat. Ya. Iya. Walaupun nanti semua kita kembali ke takdir ya. Iya, betul. tapi menyiapkan diri untuk lebih Ya, siaga itu akan menjadi lebih baik. karena memang keselamatan itu tidak hanya tanggung jawab dari PMI atau mungkin Iya, penanggulangan bencana pemerintah lain ya, ataupun yang lainnya Iya. nggak akan mampu kalau Tapi masyarakatnya nggak bisa nggak, dimulai dari diri kita sendiri. Iya, kita Diri mulai kita, dari tingkat diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita yang lebih luas nanti secara umum. Karena kalau cuma tanggung jawab pemerintah atau hanya tanggung jawab PMI, SDM kita mungkin tidak akan mencukupi ya. Pemerintah pun juga walaupun pemerintah punya anggaran besar, kalau itu cuma dibebankan ke pemerintah juga pasti akan kewalahan. Semua kan ada batasnya. Iya. Maka yang namanya penanggulangan bencana ini tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Betul. Harapannya ini masyarakat dan lembaga yang lain tidak hanya lepas tangan saja ya, karena ya itu sudah tanggung jawab teman-teman yang melakukan tugas itu, tapi ini tanggung jawab kita bersama ya. Karena semakin banyak orang yang aware, banyak orang yang siap, siaga, itu juga tingkat
keselamatannya lebih tinggi ya. Tapi saya menarik sama pembicaranya Mas Jum tadi tentang persiapan tas tadi Mas. Tapi kita bahas di episode selanjutnya aja ya Mas ya. Oke, sudah siap ya go bag ya. Alat apa saja yang harus dimasukkan dan disiapkan itu saya tertarik sekali. Bahkan itu perlu juga di rumah kita itu kita sediakan seperti itu. Iya kan. Sudah. Udahlah. Nah, itu nanti kita bahas episode selanjutnya. Jangan lupa buku diari di dalamnya. Nah, ini kan peralatan nih Pak, masuknya nih ya Pak ya. Saya mau tanya Pak Indro nih. Ya apa-apa deh dibahas sekarang. Peralatan apa sih yang harus disiapkan di rumah? Minimal tuh di rumah ada apa untuk ya mengatasi bencana. Kalau di rumah istri saya selalu menyiapkan karung goni. Karung goni. Iya. Itu untuk apa? Karena ibu-ibu suka masak, mungkin terjadi kebakaran, karung goni yang dikasih air atau dibasahi untuk menanggulangi kebakaran. Saat masak, biasanya ibu-ibu itu. Kalau Mas Jum mau menambahkan nggak? Kira-kira setiap rumah itu yang harus khusus ada apa? Ya minimal apa ya istilahnya dokumen-dokumen penting ini kita tempatkan di satu tempat khusus, jadi wadah khusus yang ditempatkan di tempat yang khusus mudah untuk kita ambil ketika kondisi emergensi. Karena dokumen penting ini ya memang cuman kertas, tapi kalau itu hilang kita akan sangat kerepotan untuk melakukan pengurusan dan sebagainya. Dokumen penting itu kita tempatkan di ini. Kemudian kita punya tas yang berisi alat-alat keselamatan, misalnya ya contohnya alat keselamatan ya alat P3K mungkin juga selimut dan sebagainya. Mungkin juga kita perlu siapkan tas yang isinya bahan makanan, makanan kering. Ya walaupun nanti kalau bahan kita bicara tas yang isinya atau tas yang isinya bahan makanan itu bisa kita harus perbarui setiap secara berkala supaya tidak ED, kita biarkan ED, jadi kita harus perbarui secara berkala. Dan tapi ini perlu kesadaran tiap anggota keluarga dong ya berarti ya. Saling cek and recheck. Lagi-lagi kembali ke diri kita sendiri kan. Makanya kesiapsiagaan di tingkat keluarga ini sangat penting. Luar biasa. Kalau di PMI ada istilah keluarga aman dan tangguh kalau nggak salah ya. Iya itu tagline-nya jadi kuis nih, jadi kuis nih. Iya, tagline-nya keluarga aman dan tangguh. Kuat. Mudah-mudahan netizen yang melihat itu bisa mengambil hikmah. Pasti Pak, podcast kita kan berfaedah. Amin. Nah, itu pokoknya saya mau bahas lebih lanjut soal itu tadi. Penanggulangan bencana di rumah atau tadi tas atau apa persiapan personal ya pokoknya ya. Nah, tapi itu episode selanjutnya aja. Sekarang saya mau mengucapkan selamat hari bencana nasional, kesiapsiagaan bencana nasional. Udah itu aja, sampai jumpa di Japri PMI Solo episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.